Smart Business. Hai semua listener, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk Anda yang sedang menyaksikan podcast Smart Business ya. Maria Dalsa kembali menyapa Anda, dan mungkin Anda semua listeners yang saat ini sedang pegel-pegel gitu ya, pastinya segera untuk pergi ke tukang pijit gitu ya. Atau yang mungkin motor Anda lagi rusak, ayo pergi ke bengkel. Nah, tapi kalau Anda nih ya salesman yang kayaknya ngerasa kok jualannya gagal maning, kayaknya butuh deh pergi ke selling terapis. Nah, sekarang Maria sudah mendatangkan selling terapis di sesi kali ini bersama dengan Pak Mindiarto Jugo Raharjo. Halo Pak Mindi. Halo Mbak Maria, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke, sehat terus ya? Semangat. Kalau di Semangat. Instagramnya Pak Mindi ini selalu good pagi, selamat morning. Tahu aja. Selamat morning, Oh good iya, pagi. selamat morning, good pagi. Biar aura-aura positif energinya tersampaikan kepada semua listeners. Pak Betul, Mindi, betul. yes. Yuk, Kalau oke. kita tadi Maria sedikit bridging bahwa kalau para salesman ini ya, penjualannya gagal maning, itu datangnya ke Pak Mindi. Tapi sebelum kita ngomongin selling terapis gitu ya, boleh cerita sedikit nggak pengalaman Pak Mindi sebagai seorang salesman zaman dulu? Tadi kan kita sempat cerita gitu ya, gimana sih memulai karirnya Pak Mindi? Oke, kalau sejarahnya karir, sebetulnya sebelum jadi salesman saya tuh banyak kerja di bengkel di auto aksesoris, variasi mobil. Oke. Nah, kemudian teman-teman salesman, teman saya tuh mangkalnya di tempat saya. Tempat ngumpul siang gitu ya. Kok enak bener ya kerjaan seorang salesman ya? Pagi keliling-keliling, siang dikit ngumpul, santai-santai, berangkat lagi siangan dikit gitu ya. Nah, kira-kira begitulah awalnya. Kemudian ada teman nawarin, mau nggak jadi salesman di perusahaan sana gitu ya. Yaudah, gitu loh. Mulailah di situ jadi salesman tahun 81. 81 jadi salesman, masuknya ternyata industri yang berbeda dengan yang saya lihat. Mereka banyakkan di industri farmasi mayoritas ya. Nah, saya masuk ke dalam dunia consumer good. Ternyata kerjanya kayak ikut Yahudi. Buanting tulang. Romusa dong Pak Mindi. Iya, maju tak gentar membela yang bayar itu. Kira-kira begitulah. Tahun 81. Kemudian selama 13 tahun saya di sana bisa berkarir. Berkarir dalam artian mulai dari salesman, supervisor, area manager, sales development manager, training manager sampai national sales manager, itu kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Kemudian langsung report kan ke bos nih, pemilik. Nggak bisa kan berhentiin bos kan? Berhentiin pemilik kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya terpaksa saya yang berhenti gitu. Pindah ke salah satu perusahaan lagi, 9 tahun. Di situ ya karir bisa mulai dari division manager, artinya division manager satu tingkat di atas nasional dulu ya. Kemudian menjadi direktur penjualan atau sales director, nama kerennya kalau di kartu nama. Kemudian menjadi operational director. Oke. Disitulah jadi kurang lebih 22 tahun sebagai profesional. Kemudian berpikir lagi, loh 22 tahun kok bisa gede-gedein perusahaan lain, bisa sukses, sales bagus, masa sih perusahaan sendiri nggak bisa gitu ya? Nah, akhirnya ya sudahlah, di situ mulai kita pindah kuadran menjadi seorang konsultan dan training, bergerak di bidang yang sama juga, di bidang selling, bidang distribusi, bidang service, bidang marketing. Ya seputar-seputar begitu sampai detik ini. Oke, itulah yang membuat akhirnya Pak Mindi ini dijuluki dengan selling terapis, begitu ya? Atau Banyak orang menjuluki begitu karena memang saya menciptakan sebuah tagline sendiri. oke. Tagline, apa ya tagline-nya ya? Motivator? Ya bukan gitu ya. Kalau kan beda pemahaman yang buat kami ya. Orang sales cuman sales doang kan lucu itu ya. Ya udahlah, selling terapis. Nah, pada saat awal pun saya membuat tagline selling terapis itu banyak yang bingung juga, apa sih selling terapis? Kan saya bikin kaos ya, selling terapis. Apa sih selling terapis? Sebetulnya pemahamannya kan dua kata, selling dan terapis. Begitu bilang terapis kan tahu, ngobatin itu. Nah, saya ngobatin di bidang penjualan, bukan ngobatin medis, bukan ngobatin kesleo gitu. Ngobatin bidang penjualan. Nah, semenjak itulah teman-teman tahu bahwa saya ini adalah selling terapis. Oke, inilah Brandingnya. dokternya para salesman gitu ya.
Oke, Pak Mindi, 22 tahun. Kemudian mungkin bisa ceritakan sedikit apa perbedaan antara sales zaman dulu sama zaman sekarang yang sekarang sudah memasuki era digital. Dan apa saja sih keluhan-keluhan para sales yang datang ke Pak Mindi selaku selling terapis? Yang beda salesman dulu sama sekarang, yang salesman dulu sekarang udah tua. Ya iya, Pak Mindi. Salesman dulu sekarang udah tua. Oke. Perbedaan yang mendasar sebetulnya kalau saya coba kaji, dulu kekuatan menjual itu lebih banyak ada faktor di interaction-nya ya. Persuasifnya, bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan yang langsung one on one kira-kira begitu. Sehingga kita bisa diterima oleh prospek atau pelanggan. Ya. Kemudian kekuatan brosur, kekuatan flyer, kekuatan produk tetap ada. Hanya saja ketika orang atau prospek itu sudah suka dan senang, itu probability untuk suksesnya tinggi. Gitu ya. Nah, namun untuk mencapai ke sana itu dibutuhkan sebuah training yang cukup in-depth, cukup dalam, cukup terstruktur, kemudian juga memiliki sebuah sebuah keilmuan yang relatif cukup lengkap yang berkaitan dengan menjual. Saat ini ada beberapa kemudahan dalam artian tuntutan interaction-nya itu kan tidak setinggi dulu. Betul. Tuntutannya ya. Betul. Karena apa? Karena bisa jualan lewat sosial media. Artinya interaction-nya kan tidak terasah lah ya, bukan tidak terasah seperti itu. Keuntungannya juga adalah sebetulnya ya dengan lihat brosur tinggal komparasi aja produk fitur, produk benefit, harga dilihat orang bisa beli itu. Hanya saja pesaing sekarang semakin banyak. Betul. Ya. Nah, akibatnya pilihan produk pun semakin banyak. Jadi opportunity untuk deal pun semakin sulit sebetulnya. Gitu. Itu kira-kira begitulah. Ya tuntutannya. Pasti kalau dari segi produk semakin hari harusnya semakin canggih ya. Kalau produk ya semakin baik. Ya, tapi perbedaannya kembali adalah satu hal lagi yang dulu saya maaf ya mungkin untuk generasi sekarang kalau dulu lebih tough. Iya. Maju tak gentar membela yang bayar bener betul. Iya benar. Makanya ingat banget waktu kecil itu sering banget ada salesman yang jualan panci, jualan pisau itu masuk ke rumah-rumah. Ya direct selling, mereka direct selling iya. ya. Dan itu berbeda banget dengan zaman sekarang yang cuman upload di sosial media, jualan di e-commerce gitu. Banyak juga yang tertarik gitu. Nah, Ya betul. Hanya saja mungkin kalau yang kuat di sosial media secara umum, ini saya katakan secara umum, decision making prosesnya sangat tergantung dari pricing. Betul. Karena harga-harga di compare mana yang paling murah beli sana kira-kira. Sedangkan jadi masalah untuk ya sekarang ya. Yes. Nah, kalau kita bicara di produk yang saat ini adalah di high end yang tidak price sensitif tapi yang lebih quality sensitif gitu ya. Tetap membutuhkan sebuah edukasi. Tetap membutuhkan sebuah edukasi artinya tidak bisa menjual hanya sekedar ngandelin sosmed. Butuh ada satu one on one atau physical contact gitu ya. Untuk mengeducate, menginfluence dan bahkan juga mungkin untuk mendemokan produk itu. Gitu. Yes, oke. Berarti setelah 22 tahun Pak Mindi berkarir sebagai sales dan juga akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, sekarang saya bikin sebuah bisnis baru gitu. Consulting ya. Consulting baru untuk membantu para salesman juga begitu ya. Ya betul. Apa sih yang kemudian diharapkan para sales itu datang ke Pak Mindi dan masalah-masalahnya biasanya apa kalau di era digital saat ini? Di era digital umumnya adalah mereka tidak bisa atau kurang pintar untuk mendapatkan clients atau prospek yang sudah begitu banyak database-nya. Kan database itu ibaratnya tuh ini kan seperti suspek gitu. Database suspek, kemudian masuk ke prospek menjadi cold prospek, warm prospect, hot prospect, dan closing the sales. Nah inilah proses ini yang mereka lemah problemnya. Karena titik kapan mereka pelanggan ini warm, titik kapan pelanggan ini hot, itu nggak tahu. Karena apa? Ketika mereka upload, ketika mereka kan lebih banyak menunggu. Betul. Sedangkan kalau dulu kan nggak gagal hari ini, tak telepon lagi besok, tak upload lagi. Nah itulah hal-hal yang banyak adalah bagaimana menciptakan success rate yang tinggi, kesulitan mereka. Dan kedua yang pasti adalah karena sudah teramat sangat ngandelin
apa yang diinformasikan di flyers atau brosur kan tidak bisa semua semua produk fitur, semua produk manfaat, semua produk komersial termasuk produk advantage terakomodir informasinya lewat flyer. Betul. Terelaborasi, apalagi kalau ditambah dengan yang testimoni segala ya, kan itu nggak bisa di flyer dengan mudah gitu ya, harus dikompres. Nah inilah kadang-kadang informasinya nggak lengkap. Nah, itu problem kedua adalah kurang adanya sebuah komitmen atau corporate culture tentang pentingnya pelayanan. Orang mati-matian melayani, nanti orang kirimnya ketunda besok lusa. Atau produknya lihat di gambar kan pasti cantik tuh kan. Begitu terima jong. Nah, itu adalah sebetulnya problem-problem mereka, sehingga sebetulnya ya ini corporate problem yang harus kalau kita main puzzle ya harus matching. Harus matching. Jadi nggak cukup hanya orang sales saja yang bagus, tapi juga supportingnya juga perlu memiliki sebuah komitmen yang sama. Yes, oke. Kalau boleh memberikan tips begitu ya, 3 tips saja untuk para salesman yang saat ini melihat podcast untuk bisa menjadi sales warrior dan juga champion, gitu. Gimana Pak? Silahkan. Saya kalau masih ingin mengatakan begini, jangan memiliki sebuah mindset instan. Betul. Atau magic, bahwa dengan hanya brosur, hanya belajar kulit-kulit dari Mbah Google, kemudian selesai itu masalah gitu ya. Tetap butuh dipping, kedalaman. Ya. Biasanya butuh direbus 3 menit ya Pak. Ya, jadi mari kurangilah mental yang disebut dengan mental instan itu ya. Nah, itu jadi artinya harus paham tentang proses, harus paham tentang why gitu ya. Itu satu poin. Kedua, tetap membutuhkan sebuah kemampuan mendrive, kemampuan berkomunikasi. Kalau dalam selling itu yang disebut dengan presentation skill. Ya, presentation. Karena di dalam presentation skill itu sebetulnya banyak lagi sub-sub yang bisa kita bahas, mulai dari opening statement, bagaimana kita bisa probing, bagaimana handling objection, itu kan sub-subnya. Nah, perlu belajar lebih dalam dan konkret. Walaupun penggunaannya tidak seperti dulu 100% bisa applied, tetapi mungkin di sini 70-80% masih bisa dieksekusi. Poin kedua ya. Yang ketiga yang perlu dilakukan adalah mari kita lihat bahwa menjual itu bukan magic tetapi proses. Menjual itu adalah juga service. Jadi selling is a service is a selling. Yes, itu tadi 3 kunci sukses yang bisa Anda gunakan sebagai seorang salesman ya. Semua listener, semoga setelah melihat podcast ini penjualannya langsung cuan. Itu juga instan. Iya. Instan juga, belum di training. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Mindi. Kita Sama-sama, akan ketemu terima lagi kasih. dalam episode berikutnya. Saya Maria Delsa dan juga Pak Mindi pamit undur diri. Bye-bye. Smart Business. Lead you better.